Hi class, good morning. How are you today? Welcome back with me, Miss Asmija in the class. My lovely student, for this time, we will discuss material in this class. So, this time I will discuss material about expressing intention. Jadi materi kita hari ini masih materi yang sama. Okay, before start lesson today, let's pray together. Enough? Okay, my lovely student, are you ready start lesson today? Oke, kita masuk ke materi kita about expressing intention. Mari kita lihat definition expressing intention. Secara harfiah, expressing intention berarti mengungkapkan harapan atau niat. Menurut Cambridge Dictionary, intention sendiri berarti something that you want and plan to do. Nah, berarti adalah sesuatu yang ingin kamu lakukan dan rencanakan. Karena berupa harapan, maka tense yang digunakan adalah future tense, ya. Itu gambaran di masa depan. Jadi expressing intention itu adalah ungkapan harapan atau niat kita kepada seseorang atau pada people. Oke, my lovely student, kita lihat expressing intention. Nah, kita lihat di situ expressing intention itu I'm going to, I'm planning to, I will make an effort to, I'm thinking of, we would like to, he will, she would rather, my mother is going to, blah blah blah, I'm going to, blah blah blah, I'm going to, planning to, blah blah blah. Jadi ini adalah expressing intention, ya, ungkapan kita kalau kita mau melakukan sesuatu. Oke? Nah, dalam expressing intention ini ada dua ekspresi, ya, ada dua ekspresi yang digunakan dalam ekspresi intention. Nah, kita lihat ya, di sini ada rumus dalam kalimat expressing intention. Yang pertama itu ekspresi be going to. Nah, be going to itu sama halnya dengan will or shall, ya, sama halnya dengan simple future. Nah, be going to apa bedanya? Bedanya dengan simple future atau will, ya, akan. Be going to bedanya itu aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang, ya. Jadi be going to misalnya I'm going to bla bla bla. Jadi ini adalah ungkapan kita kepada someone atau kepada people dalam waktu yang kita lakukan itu, kejadiannya itu di masa yang akan datang dan sudah direncanakan atau sudah diprogreskan dari masa lampau. Oke, nah kita lihat be going to. Bagaimana polanya? Kita lihat subject plus to be plus going to plus verb 1. Nah, di situ ada to be. Apa saja to be? Ada is, ada am, ada are. Nah, bagaimana cara penggunaan to be ini? Ini tergantung subjeknya, ya. Kalau misalnya subjeknya she, apa yang to be yang dipakai? Tentu is, ya. Apa saja subjek? Ada banyak, ya. Are you with they? Banyak sekali subjek, ya. Tergantung, jadi penggunaan to be itu tergantung subjeknya, ya. Kalau misalnya are, apa subjek yang dipakai? Itu adalah they, ya, lebih dari satu. Nah, kita lihat polanya, ya, itu pola bentuk kalimat positif. Nah, kalimat negatifnya bagaimana? Tinggal menambahkan not. Kita lihat contohnya. Saras is going to visit Mount Bromo next week. Bagaimana bentuk kalimat negatifnya? Saras is not going to visit Mount Bromo next week. Bagaimana kalimat interrogatifnya? Is Saras going to visit Mount Bromo next week? Bisa yes atau no jawabannya, ya. Jadi kalimat-kalimat
dalam bentuk be going to, kita tinggal mengingat bagaimana polanya. Jadi be going to harus ada to be ya setelah subject. Oke, next. Apa ekspresi yang digunakan dalam ekspresi intention yang kedua? Itu ada would like to. Nah, would like to itu sama halnya dengan be going to ya. Would like to itu menyatakan keinginan kita ya. Oke, kita lihat polanya. Itu polanya ada subject, ada place would like to, dan verb one. Jadi yang membedakan be going to itu be going to ya, persamaannya be going to dengan would like to itu sama-sama niat, sama-sama berkeinginan ya. Tapi yang membedakan polanya, kalau be going to itu pakai to be, kalau would like to dia tidak memakai to be. Jadi setelah subjek langsung would like to, saya ingin ini. Setelah subjek saya ingin makan, saya ingin minum. Nah, dan kesamaannya apa? Be going to dengan would like to itu menggunakan kata kerja bentuk pertama ya, sama-sama menggunakan bentuk kata kerja pertama. Jadi kita lihat contohnya. Father would like to stay in Jakarta next month. Nah, father sebagai subjek ya, would like to. Oke, stay itu bentuk kata kerja pertama. Oke. Nah, in Jakarta next month itu sebagai objek atau komplement. Nah, bagaimana dia kalimat negatif? Father would not like to stay in Jakarta next month. Ya, seperti halnya juga ya, kalau misalnya kita ketemu kalimat negatif, itu pasti ada kata not. Oke, kita lihat kalimat bentuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya. Would father like to stay in Jakarta next month? Jadi bisa jawabannya yes he would, no he would ya. Jadi dalam penggunaan be going to dan would like to itu sama-sama menyatakan keinginan atau harapan kita. Jadi setiap dalam ekspresi intention ini ya, kita menggunakan dua ekspresi ya yang kita gunakan. Bisa menggunakan be going to dan would like to. Itu tergantung subjek, tergantung situasi ya. Kalau misalnya kita menggunakan be going to, jangan lupa pakai to be. Kalau misalnya would like to, itu nggak usah pakai to be. Subjek baru would like to, baru verb one. Jadi perlu yang kita ingat dalam rumus expressing intention ini, tinggal mengingat pola apa saja yang digunakan. Okay, my lovely student, I hope you understand about material today about expressing intention. I think enough for today. Thank you for your attention, dan see you next week. Bye bye.